Halo, perkenalkan nama saya Alvaro Benito Lorenzo dengan NIM 202102273. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan bab 1 hingga bab 4 saya dari laporan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Klasifikasi Tingkat Keterlambatan Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus. Kita akan masuk ke dalam bab 1 di mana bab 1 ini ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya, objek penelitian saya bertempat di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sabang Pontianak, di mana sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Seperti yang kita tahu, anak berkebutuhan khusus ini memiliki sifat yang cukup unik, di mana dia sedikit berbeda dari anak pada umumnya. Sehingga sekolah ini menetapkan aturan bahwa guru yang mendampingi anak tersebut harus merupakan lulusan sarjana psikolog, atau juga mereka yang sudah terbiasa mendampingi anak berkebutuhan khusus. Namun, setelah penelitian yang saya lakukan, terdapat kendala dalam objek penelitian saya, di mana para guru sedikit kesulitan dalam pendataan atau maupun klasifikasi perkembangan anak. Karena pendataan dan klasifikasi masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki risiko data yang sudah dikumpulkan itu dapat rusak ataupun hilang, atau juga dalam mengklasifikasinya secara manual, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem klasifikasinya. Oleh sebab itu, menyediakan solusi di mana peneliti ingin menyediakan suatu perangkat lunak Android berbasis Android di mana menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasi kepribadian anak. Fungsi dari algoritma Naive Bayes ini adalah dia akan menghitung nilai probabilitas untuk mengklasifikasi kelas anak tergantung dari tingkah laku dari setiap kategorinya. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara membuat perangkat lunak untuk mengklasifikasi perkembangan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Untuk batasan masalahnya, penelitian ini hanya sekedar mengklasifikasi standar perkembangan anak khusus di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak, di mana tidak ada hal-hal lain tidak ada fitur-fitur tambahan, di mana fitur yang tersedia adalah hanya klasifikasi dan juga penyimpanan datanya. Untuk ruang lingkup penelitiannya, terdapat topik penelitian, objek penelitian, teknologi penelitian, dan juga metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat lunak berbasis Android untuk klasifikasi perkembangan anak berkebutuhan khusus menggunakan algoritma Naive Bayes. Manfaatnya adalah bagi penulis menghasilkan perangkat lunak mobile untuk mengklasifikasi perkembangan anak berkebutuhan khusus. Bagi pengguna, dapat membantu pengguna dalam mendata informasi dari tingkah laku anak, sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik secara efisien dan efektif. Untuk sistematika penulisan, di bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab 2 berisi tentang landasan teori dan juga penelitian dahulu dan juga kerangka pemikiran. Untuk bab 3 berisi tentang metodologi penelitian dan bab 3 berisi tentang sejarah ataupun profil dari instansi. Sedangkan bab 4 berisi tentang metodologi penelitian. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yang berisi landasan teori dan kerangka pemikiran. Untuk landasan teori, di sini terdapat eh, teori keterlambatan perkembangan anak, sistem pakar, algoritma Naive Bayes, bahasa pemrograman Java, Android Studio, perancangan perangkat lunak, perancangan antarmuka, Unified Modeling Language atau yang biasa kita kenal UML, perancangan basis data, dan metode pengujian. Di sini adalah beberapa contoh-contoh penelitian terdahulu. Untuk kerangka pemikiran terdapat latar belakang, masalah, tujuan, pengumpulan data, penguasaan dasar, analisis dan pengembangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan juga hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke gambaran umum instansi. Nah, ini adalah profil dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak, di mana sekolah ini dibangun pada tahun 2013. Bertempat di Jalan Purnama 1 nomor 52, Paret Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Sedangkan logo dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak ini terdapat dari warna biru dan warna merah, di mana logonya berisi tentang simbol perisai, salib, Alkitab, dan dua huruf K.
Selanjutnya kita akan masuk ke visi dan misi organisasi. Visinya terbangunnya manusia itu yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Misinya, hati yang takut akan Tuhan, kasih kepada sesama dan lingkungan, pertumbuhan karakter dan mental, peningkatan pengetahuan berkualitas, pengembangan keterampilan, pemberdayaan stakeholder. Ini ada, ini adalah struktur organisasi secara keseluruhan dari Sekolah Kristen Kalang Kudus Pontianak. Namun, fokus dari penelitian saya bertepat di struktur organisasi di bidang IEL, di mana strukturnya terdiri dari direktur pelaksana, koordinator, guru atau pendamping. Ini adalah turaian dan tugas tanggung jawab dari setiap pemegang jabatan di bidang IEL. Tata laksana terdiri dari tiga tata laksana berjalan, di mana direktur pelaksana, koordinator, dan guru pendamping. Ini adalah tata laksana sistem berjalan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, di mana berisi tentang metodologi penelitian. Bentuk penelitian ini berupa studi kasus yang berfokus pada penerapan algoritma dalam mengklasifikasi tingkat keterlambatan perkembangan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Untuk metodologi penelitiannya merupakan riset eksperimental, di mana melakukan uji coba pada algoritma Navier untuk mengklasifikasi tingkat perkembangan anak serta menentukan tingkat keterlambatan perkembangan bagi anak yang terlambat berkembang. Untuk metode pengumpulan datanya ada dua cara, di mana itu data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data terdapat dua cara juga, di mana observasi secara langsung atau yang biasa dikenal observasi partisipan dan juga wawancara. Metode analisis perancangan ini yang saya gunakan adalah pendekatan XP atau Extreme Programming, di mana terdapat empat tahapan, yaitu planning, design, coding, dan testing. Untuk metode pengujiannya, saya menggunakan skenario based test case. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya.